Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja kita bahas untuk persamaan kuadrat di part 3, yaitu dengan menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi, kita langsung aja di sini masuk ke sifat-sifatnya. Di sini kalian perhatikan nih, ada sifat yang pertama yaitu x kuadrat itu sama dengan q, dimana ketika nanti kita mencari x-nya aja, dia ada tanda plus minus akar q-nya. Kemudian untuk poin yang kedua, di sini x plus p dipangkatkan 2 itu hasilnya q. Sehingga nanti untuk x plus p dia tetap ada plus minus q-nya. Nah, pasti kalau dari penjelasan ini kalian bakalan bingung. Maka kita langsung aja yuk ke contoh yang pertama ini. Sekarang kita lihat di sini ya. Terus contoh yang pertama itu ada persamaan kuadrat bentuknya x kuadrat dikurang 3 sama dengan 0. Kita diminta untuk mencari himpunan penyelesaiannya. Caranya adalah tetap mencari x ya, seperti pertemuan yang sebelumnya. Nah, lihat di sini. X ini masih berpangkat 2 dan masih punya kawan. Sehingga langkah pertama kita adalah usahakan x kuadrat ini atau sebuah variabel x itu dia sendirian. Sehingga siapa yang harus pindah ke sama dengan yaitu negatif 3. Jadi dia seperti ini bentuknya jadinya. X kuadrat sama dengan ini pindah ke sama dengan ini. Yang tadinya dia negatif, ketika dia pindah ruas menjadi positif. Sehingga di sini adalah positif 3. Kemudian ini masih dalam bentuk x kuadrat. Sedangkan yang ditanya adalah akar-akarnya yang dilambangkan dengan huruf x aja. Jadi di sini kita gunakan x ya sama dengan plus minus akar dari 3 ini. Sehingga ini sudah dapat nih untuk yang x-nya yaitu plus minus akar 3. Untuk menuliskan HP-nya kita pisahkan seperti ini. X yang pertama ya berarti dia yang positif dulu nih. Positif akar 3. Tulis aja langsung akar 3. Kemudian gantian yang satunya negatif akar 3. Negatif akar 3. Nah, sehingga himpunan penyelesaian dari x kuadrat dikurang 3 sama dengan 0 adalah akar 3 dan negatif akar 3. Begitu juga sama dengan soal yang nomor 2. Nah, lanjut kita ke soal yang nomor 3 nih. Yaitu bentuknya x kuadrat dikurang 6 sama dengan 10. Maka, seperti tadi, usahakan untuk x kuadrat ini, usahakan dia sendirian. Sehingga siapa yang harus pindah ke sama dengan? Ya, yaitu adalah negatif 6. Kita tulis dulu, x kuadratnya tetap di sebelah kiri. 10-nya tetap di sini, posisinya di depan. Dan negatif 6-nya baru kita pindah ke bagian belakang. Yang tadinya negatif, ketika dia pindah menjadi positif 6. Lalu, langkah selanjutnya adalah x kuadratnya tetap kita tulis. Kita selesaikan yang ini penjumlahannya. 10 ditambah 6 adalah 16. Lanjut, kita mencari x. Sehingga, untuk mencari x sendiri, ada ditambahkan dengan plus minus akar dari ini, 16. Lanjut, kita langsung ke HP-nya. HP-nya adalah di sini plus akar 16 atau positif akar 16. Akar 16, negatif akar 16. Oke. Jangan lupa nih, di sini juga belum selesai. Akar 16 itu berapa sih? 4. Iya, negatifnya tetap. Kemudian akar 16 yang ini adalah 4 juga. Sehingga hasil akhirnya untuk
himpunan penyelesaian X kuadrat dikurang 6 sama dengan 10 adalah 4, negatif 4. Selanjutnya kita masuk ke poin yang B, yaitu untuk menentukan himpunan penyelesaiannya dengan menggunakan kuadrat sempurna. Di sini ada satu syarat nih. Kalian masih ingat ya tentang koefisien X kuadrat? Itu berarti angka yang ada di depan X kuadrat itu berapa? Ya, angkanya ada berapa? Itu namanya koefisien. Nih, misalkan X kuadrat berarti yang di sini sebenarnya ada angka berapa? Ya, ada angka 1 yang nggak kelihatan. Sehingga disebut dengan koefisien. Sehingga di sini tulisannya koefisien X kuadrat adalah 1. Kemudian untuk yang kedua, persamaannya itu nanti kita akan rubah dalam bentuk X kuadrat ditambah M. M ini suatu angka ya, maksudnya koefisien dikali dengan variabel X-nya ditambah sama dengan N. N ini berupa angka juga. Ya. Kemudian untuk yang ketiga, nanti kedua ruas ya, sebelah kiri sama dengan dan sebelah kanan sama dengan, itu kita samakan ditambahkan yaitu dengan setengah dikali dengan koefisien dari X ini, yaitu M-nya. Ya, setengah ditambahkan dengan koefisien yang X ini. Selanjutnya nanti persamaannya itu kita nyatakan dalam bentuk X ditambah P. P itu suatu angka juga, dikuadratkan sama dengan Q. Q itu juga suatu angka. Daripada kalian bingung, cus langsung aja kita lihat contohnya berikut ini. Untuk nomor yang pertama nih ya, kita akan bahas di sini. Ya, misalkan tadi soalnya bentuknya yaitu X kuadrat ditambah 6X sama dengan 16. Nah, koefisien dari X kuadrat ini adalah 1 nih, nggak kelihatan ya. Kemudian, koefisien dari X ini adalah 6. Ya, jangan lupa ini. Kemudian, sehingga kalau kalian sudah mengetahui koefisien masing-masing variabel X kuadrat dan X, langkah selanjutnya, maka kalian bisa menentukan penambahan dari bentuk yang seperti ini tadi, yang setengah dengan koefisien X-nya, Nah, oke, secara rapih kita akan lihat di sini. Boleh dia tulis lagi soalnya, yaitu X kuadrat ditambah 6X sama dengan 16. Kita tambahkan untuk setengahnya, nih, masing-masing ruas, kita tambah dengan setengah dikali B-nya. Nih, ini kan B ya, jangan lupa yang kemarin itu materi sebelumnya ini di sini ada A, di sini ada B. Atau koefisien dari X kuadrat itu adalah 1 dan koefisien dari X aja itu adalah 6. Nih. Kita mencari koefisien yang dari X aja berarti 6. Maka masing-masing ruas kita tambahkan dengan setengah dikali dengan 6 yang dikuadratkan. Nih. Ini kalian sudah bisa tentukan. Sehingga ini kita taruh di bagian sebelah sini, sebelah kiri dan sebelah kanan. Yaitu kita tulis lagi untuk X kuadrat ditambah 6X-nya ditambah sama ini. Yaitu setengah dikali 6 dikuadratkan. Lanjut sama dengan 16 ditambah setengah dikali 6 dikuadratkan juga. Lanjut, habis itu kita tulis lagi di sini, masih sama. Setengah dikali 6, itu bisa aja kamu langsung 6 kali 1 bagi 2, hasilnya 3. Nah, dikuadratkan ya. Ini 16 tetap, ditambah ini juga 3, dikuadratkan. Lanjut, di sini X kuadrat ditambah 6X ditambah 3 pangkat 2 adalah 9, dan di sini 16 ditambah 3 pangkat 2 adalah 9. Kemudian setelah itu di sini ada X kuadrat ditambah 6X ditambah 9
ini adalah 25. 16 tambah 9 ada 25. Setelah itu, kamu cari akar-akarnya. Di sini. Cari akar-akarnya. Menggunakan yang kemarin boleh atau secara langsung untuk mencari bentuk yang di atas ini. Cari ini X kali X. Ketika X kali X ketemunya X kuadrat. Kemudian, misalkan di sini ada angka 3. Ya, misalkan 3 kali 3 hasilnya harus yang C. Ya, kemudian ketika kita tambahkan coba, ketika ini 3X dikali dengan 3X ini ya, ini kan ketemu jadinya 3X ditambah sama yang ini 3X, hasilnya harus 6X. Kembali lagi ke atas ini. Maka dia diperoleh 3X kali dengan 3 plus X dikali dengan 3X plus 3 gitu ya, maaf. Nah, jadi di sini kita tulis yang rapi, ini boleh ditulis ulang ya bagian yang ini. Jadi dia faktor dari X kuadrat plus 6X plus 9 itu adalah X plus 3, kemudian dikali juga X plus 3 sama dengan yang ini 25 ya. Ini kan karena ada 2, sehingga kita ubah bentuknya menjadi X plus 3 pangkat 2 sama dengan 25. Nah, bentuk ini sesuai dengan poin yang keempat nih. Poin yang keempat ini. Nah, nih. X plus P kuadrat sama dengan Q. X-nya tetap sama nih, sama yang ini. Terus P-nya adalah suatu angka, di sini ada P-nya adalah 3. Terus ini kuadratnya, ini yang atas, dan Q-nya itu adalah sebagai angka, yaitu 25. Oke, kalau sudah sampai sini, kita bisa lanjut ke langkah berikutnya. Untuk mencari akar-akarnya, kita tetap, ini kan bentuknya masih kuadrat, ada kuadratnya ya, sehingga kita keluarkan dulu kuadratnya. Dengan cara X plus 3-nya kita biarkan saja, maka yang kita rubah bagian sebelah kanan. Yang tadinya cuma 25, ada plus minus. Akar dari 25. Gitu. Selanjutnya, di sini X-nya yang harus kita carikan, berarti ada yang harus pindah, yaitu angka 3. Sehingga X-nya kita tulis lagi sendirian, plus 3 kita pindah ke sebelah kanan. Yang tadinya positif berubah menjadi negatif. Tapi penulisan awalnya tetap yang ini dulu. Plus minus akar 25 dikurang nih, karena dia positif, ketika dia pindah jadi min 3. Selanjutnya bisa kita perkecil plus minusnya. Akar 25 berapa sih? Iya, 5 dikurang 3. Sehingga untuk mencari HP-nya, untuk yang pertama kita pilih dulu untuk yang X-nya yang positif ya. X yang positif, untuk yang X yang pertama yaitu 5, positif kan 5-nya, dikurang 3. Kemudian untuk yang ini kita hitung 5 dikurang 3 adalah 2. Kemudian untuk yang X yang kedua atau faktor yang kedua yaitu 5-nya negatif. Nih yang tadi yang ini 5-nya positif. Terus ini 5-nya negatif. Ini tetap ya sesuai dengan perubahan ini aja. Dia nggak ikut sini positif, enggak. Dia tetap negatif sesuai perpindahannya aja tadi. Jadi untuk yang ini negatif khusus yang di depan, untuk yang di depan sini. Jadi sini negatif 5 dikurang 3. Hasilnya adalah negatif 8. Sehingga hasil akhir ini kita tulis di kolom HP, himpunan penyelesaiannya. Untuk X yang pertama adalah 2. Untuk himpunan yang kedua adalah negatif 8. Sehingga himpunan penyelesaian dari soal ini X kuadrat ditambah 6X sama dengan 16 adalah
2, negatif 8.